Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dr. Kito TVRI Bengkulu. Untuk hari ini tentunya bersama Kita Sehat, kita masih membahas tentang artritis atau peradangan sendi. Tadi udah kita bungkus tentang gout arthritis ataupun juga asam urat. Sekarang kita bahas tentang osteogastritis ya dokter ya. Artritis gitu. Agak belibet ngomongnya ya kan. Agak sulit ya. Iya agak sulit karena kalau bahasa-bahasa medis itu nama penyakitnya itu yang kita tahu tuh yang tis gitu. Ya. Oke, sekarang osteoartritis nih dokter. Yang tadi dibilang bahwa kalau penderitanya itu usia 50 tahun ke atas ya. Boleh silakan lanjutkan dokter. Oke. Jadi memang kalau untuk osteoartritis sendiri itu paling banyak itu adalah faktor resikonya adalah usia lebih dari 50 tahun ya. Jadi kenapa terjadinya itu, jadi si osteoartritis ini sendiri adalah penyakit kronis pada sendi ya, yang dimana terjadi peradangan dan juga pengapuran pada sendi akibat kerusakan tulang rawannya tadi. Tadi kan kalau normalnya ada tulang rawan, ada celah sendi, terus juga ada cairan sendi. Nah pada pasien yang osteoartritis itu rusak nih tulang rawan yang paling ujungnya. Jadi nanti itu bisa menyebabkan celah sendinya jadi menipis atau tulang sama tulangnya ketemu ya. Itulah yang menyebabkan rasa nyeri gitu. Jadi tulang kan keras ya, tulang sama tulang yang nempel itu yang bikin jadi rasa nyeri disertai dengan biasanya pasiennya jadi susah untuk melakukan aktivitas. Berdiri sakit, duduk sakit, jongkok nggak bisa gitu ya. Nah untuk faktor resikonya selain dari usia 50 tahun, lebih dari 50 tahun itu juga kebanyakan pada jenis kelamin wanita yang obesitas juga ya, kegemukan. Dan juga ada riwayat cedera pada sendi sebelumnya. Misalnya memang dia sudah punya osteoartritis sendiri atau memang tadi awalnya dia ada trauma gitu ya, patah atau segala macamnya. Terus ada riwayat di anggota keluarga yang mengalami OA ini sendiri dan juga adanya kelainan bentuk lutut. Kayak bentuk O ataupun bentuk X itu kan pada dari lahir ya sebenarnya, kayak ada bentuk kakinya gitu. Itu hanya faktor untuk meningkatkan aja, faktor resiko aja. Atau memang pasien-pasien yang selama dia bekerja itu aktivitasnya itu yang berat gitu. Jadi kayak ngangkat berat atau posisinya memang salah gitu ya. Misalnya yang habis harusnya jongkok dulu atau duduk dulu langsung berdiri, itu kan juga merusak dari kerja sendinya. Jadi nanti jadiin bengkak juga gitu ya, ototnya juga. Nah untuk osteoartritis sendiri itu biasanya nyeri sendi ketika bergerak, yang tadi kayak dari posisi duduk ke berdiri, dan memang dia di sendi-sendi yang gede ya, yang menopang tubuh, dan nyerinya ini akan berkurang saat istirahat dan tidak ada tanda-tanda inflamasi yang aktif. Jadi kalau tadi si gout arthritis dia ada kemerahan di sendi, terus ada nyeri, terus ada panas, pada OA ini nggak ada bentuk atau dari luar itu sama, cuman pada saat bergerak kok nyeri ya. Itu kan kayak kadang-kadang nenek-nenek suka bilang ya, ini saya kalau berdiri lebih sakit, padahal nggak ada merah, nggak ada kenapa-napa gitu. Terus biasanya pada OA ini sendiri dia itu kaku pada pagi hari, yang kakunya tuh kurang dari 30 menit gitu. Disertai juga hambatan untuk bergerak. Nah kalau misalnya memang dia sudah tulangnya itu memang udah menempel ya antara tulang dengan tulang yang lain, pada saat dia bergerak nanti akan ada seperti bunyi gesekan gitu. Ya, tulang ketemu tulang sakit pada saat dia berdiri itu dia biasanya akan keraba dan berbunyi yang namanya krepitasi gitu ya. Nah lokasi terseringnya yang paling sering ada di panggul, di lutut, sama di tulang belakang dan juga di leher biasanya gitu. Nah ini ya, jadi untuk osteoartritis sendiri kalau misalnya dia di genu atau di lutut itu
kriterianya paling banyak pada usia lebih dari 50 tahun, disertai dengan adanya kaku-kaku sendinya pada pagi hari kurang dari 30 menit, disertai juga biasanya ada krepitasi atau osteofit. Osteofit itu ada jaringan tulang baru yang tumbuh di sekitar tulang yang tadi udah mengalami destruksi tadi gitu. Terus kalau misalnya di tangan ya atau di jari itu juga bisa. Itu biasanya dia di lebih dari 2 sendi tangan. Nanti kelihatannya kalau tadi got itu dia di jempol kaki, ini juga bisa di tangan biasanya kelihatannya ya. Ada yang namanya dua nodul ya, namanya Bouchard sama Herbeden. Kalau dia di ujung sendinya itu yang dia ke Herbeden, kalau memang dia lebih bawah atau lebih distal itu yang Bouchard gitu. Itu juga bisa. Nah, untuk OA sendiri itu dia juga punya gradingnya ya. Jadi ada stadiumnya. Oke. Stadium 1 sampai stadium 4. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat dari seberapa menipisnya nih. Atau udah menipis seberapa tipisnya si tulang rawannya ini gitu. Dan udah nempel apa belum nih antara tulang sama tulang, dan juga apakah si celah sendinya ini sudah mengecil atau udah nggak ada lagi celah gitu. Oke. Nah, ini Kita ke stadium tadi, Dok. Mau nanya dikit. Nah, oke. Nah, kalau stadium OA ini sendiri, dokter, ini kan dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Itu munculnya dari 1 dulu atau bisa melompat langsung ke 3 gitu loh. Kalau untuk stadium OA sendiri sebenarnya udah dari 1. Oke. Ya, jadi dari 1 dulu, dia akan pertama mengalami penipisan dulu, ya, menipis lama-lama, tapi nggak dilihat atau di ronsen, nggak tahu nih, jadinya cuman kayak nyeri-nyeri, cuman minum obat nyeri, taunya nanti tiba-tiba udah ada waktu di ronsen menipis nih sendinya. Itu sebenarnya makanya perjalanan itu tadi kronik gitu, ya, untuk penyakit OA ini sendiri. Oke. Ini sama ya tadi dari grade-nya, tapi kalau kita pemeriksaan OA ini sendiri biasanya akan dilakukan foto ronsen ya. Nanti di ronsen dilihat nih, karena yang paling banyak itu biasanya adalah di lutut, ini foto lututnya ya gitu. Kalau grade 0 tuh dia masih normal, masih ada kelihatan celah sendinya, nggak ada tambahan tulang atau nggak ada osteofitnya gitu. Tapi kalau misalnya dia udah di stadium 4 itu udah ada yang namanya osteofit. Osteofit itu udah kayak tulang baru di kanan kirinya itu kalau dari gambaran radiologinya gitu. Dan kalau yang satu ini belum tidak terdapat penyempitan sendi, masih normal ya, antara atas sama bawahnya itu masih normal. Tapi kalau udah stadium yang paling 4 itu udah bener-bener tipis, sudah nggak ada celah sendi, udah nempel biasanya tulang antar tulangnya. Makanya untuk pasien-pasien yang OA ini akan lebih sulit bergerak gitu. Untuk berdiri aja dia akan kesakitan. Gitu. Nah, ini tadi ya. Nah, osteofit itu yang di ujung-ujung ini. Ujung-ujung sendi ya? Iya, enggak, ujung-ujung tulang. Nanti dia ada tulang baru. Ya, karena destruksi nanti kan tubuh kita tuh kan kalau kekurangan dia akan membuat yang baru gitu ya. Tapi ternyata malah jadi osteofit gitu ya. Itu sebenarnya. Terus untuk osteoartritis sendiri, karena dia nggak ada tanda-tanda peradangan, beda sama asam urat tadi, maka yang paling sering itu pasiennya adalah nyeri ya. Nyeri? Iya, nyeri, nggak bisa berdiri, biasanya gitu. Itu akan diberikan obat secara simptomatiknya atau tergantung gejalanya, itu akan diberi analgetik ya, atau anti nyeri gitu. Dari yang dosis paling rendah dulu, selanjutnya nanti ada non medikamentosanya, biasanya di fisioterapi ya, fisioterapi atau nanti ke dokter spesialis rehab medik ya. Setelah di ronsen biasanya ntar dilihat nih udah grading berapa, terus perlu fisioterapinya yang bagaimana gitu. Dan juga OA ini kalau pada usia muda biasanya itu memang pada pasien-pasien yang berat badannya berlebih gitu ya. Karena untuk OA sendiri kan dia pada tumpuan ya, sendi-sendi yang ada tumpuannya gitu. Jadi memang harus modifikasi gaya hidupnya nih untuk menurunkan berat badan dan hindari aktivitas yang berlebihan. Maksudnya kayak tadi aktivitas yang berat gitu ya. Terus dari untuk pengobatannya kalau memang diperlukan tahap akhirnya itu biasanya operasi ya. Jadi nanti akan dilakukan operasi sendinya. Kalau misalnya memang ada nyerinya yang terus-terusan dan juga ada kelemahan dari fungsi sendinya itu sendiri. Oke, luar biasa. Kita mau jadikan dulu lagi dokter, nanti kita lanjutkan tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu.